80 teknikal, 10% psikologi, dan 10% modal. Itu orang-orang zaman dulu ya, 5 tahun ke belakang. Ada 3 faktor teman-teman yang mempengaruhi seseorang gagal dalam meraih profit yang konsisten. Faktor yang pertama, halo sahabat trader dimanapun berada, welcome back to my channel. Kembali lagi bersama saya Denny Dolar. Enjoy your trade, eat, sleep, and trade. Nah, pada video kali ini kita akan bahas satu buah materi yang cukup menarik, satu buah materi untuk pemahaman yang dimana ini bakal menentukan teman-teman sebagai trader yang bisa profit konsisten. Nah, tapi sebelum ke materi, jangan lupa teman-teman di like, share, and subscribe ya video ini biar channel ini semakin berkembang. Ada 3 faktor teman-teman yang mempengaruhi seseorang gagal dalam meraih profit yang konsisten. Faktor yang pertama itu dari mind teman-teman, dari pikiran, dari psikologi, mindset yang tidak terjaga teman-teman dan tidak mempedulikan hal itu. Yang kedua itu dari segi metode atau secara teknikalnya, technical analysis dalam trading, entah itu teknikal ataupun fundamental. Nah, biasanya ketika menggunakan teknikal, kemudian teknikalnya tidak cocok, wah dikira ini teknikalnya yang salah nih. Nah, itu faktor kedua. Yang ketiga, yang terakhir, faktornya itu karena modal atau money. Nah, biasanya trader gagal itu karena modalnya pas-pasan, kemudian pengen untung besar, ya ujung-ujungnya pasti rugi. Kebanyakan orang berpikir bahwa sukses trading itu ketika kita memiliki signal dan teknik trading yang bagus. Padahal faktor sukses untuk trading itu nggak hanya itu teman-teman. Ada faktor lainnya yang sangat mempengaruhi, yaitu psikologi trading. Oke, ini saya bakal bahas by data. Oke teman-teman, saya pernah baca salah satu buku Dr. Alexander Elder. Di dalam buku tersebut dikatakan bahwa 5 tahun yang lalu orang bisa sukses trading itu karena dipengaruhi oleh 80 teknikal, 10% psikologi, dan 10% modal. Itu orang-orang zaman dulu ya, 5 tahun ke belakang. Terus 5 tahun yang akan datang, 5 tahun ke depan, untuk sukses dalam trading itu yang pertama itu psikologinya 80% teman-teman, mainnya 80%, dan metodenya cuma 20%, dan money-nya 0, modalnya 0, karena di zaman sekarang kita trading tanpa modal pun bisa. Nah, jadi yang paling besar pengaruhnya ya tentu psikologi trading. Hampir 80% mempengaruhi kesuksesan dalam trading. Nah, di sini saya akan klasifikasikan orang-orang trader gitu ya, berdasarkan psikologi trading yang trader miliki. Golongan orang yang pertama itu ketika seorang trader yang tidak percaya atau tidak menggunakan psikologi trading dalam trading. Mereka hanya percaya menggunakan technical analysis saja sudah cukup. Padahal itu salah besar teman-teman. Ketika kita trading menggunakan technical analysis, entah itu teknikal atau fundamental, nah ketika suatu saat kita mengalami kerugian, kita akan menyalahkan yang namanya teknikalnya. Wah, ini tekniknya salah no, ini tekniknya udah jelek, sepertinya saya harus ganti teknik. Nah, kalau teman-teman terus-terusan kayak gitu, mau sampai kapan? Terus aja ganti teknik, gak akan nemu teknik yang sebagus teman-teman. Itu golongan orang yang pertama, terlalu percaya sama teknikal dan menghiraukan psikologi trading. Orang yang kedua itu tipe trader yang memiliki kemampuan yang bisa dibilang udah hebat, pengalamannya udah oke, mampu menganalisa market, mampu melihat keadaan, tapi secara lambat laun dia pun selalu mengalami kerugian. Nah, di sini di golongan kedua ini itu dia mulai sadar bahwa ada faktor lain yang mempengaruhi supaya bisa profit konsisten itu selain technical analysis, dan dia mulai sadar bahwa psikologi itu mulai penting. Nah, ini di golongan kedua itu mulai sadar bahwa psikologi trading itu mulai penting dan mulai menerapkannya. Nah, pada golongan ketiga ini itu tipe trader yang sudah mendapatkan pencerahan dan dia sudah paham dan menggunakan psikologi trading dalam tradingnya, dan dia udah nggak greedy, nggak serakah, kemudian nggak barbar. Kemudian ketika dia mengalami profit pun dia tidak percaya diri yang berlebihan ya.
Karena ketika dia percaya diri yang berlebihan itu nggak baik ya, sesuatu yang berlebihan pun nggak baik. Dan ketika dia kecewa, ketika dia loss, dia tidak terlalu kecewa juga yang berlebihan. Nah, ketika teman-teman berada di golongan yang ketiga ini, itu udah dibilang trader yang udah bisa menjalankan trading for living ya, udah bisa mengatur dirinya sendiri, udah bisa mengatur psikologi dan sebagainya. Nah, saya harap buat teman-teman yang nonton video ini, teman-teman yuk kita berada di golongan orang yang ketiga. Kita trading menggunakan psikologi trading dan supaya bisa mengatur yang namanya money management dan sebagainya. Oke, mungkin itu aja teman-teman untuk video kali ini. Kalau teman-teman ada yang mau ditanyakan, boleh tanya aja di kolom komentar. Nanti di next video kita bahas konten-konten yang lebih menarik. Nah, jangan lupa buat teman-teman, jangan lupa di like and subscribe ya video YouTube ini, biar channel ini semakin berkembang teman-teman ya. Nah, buat teman-teman jangan lupa follow juga Instagram saya nih, di sini ada di bawah Denny_dollar, karena banyak konten-konten setiap harinya itu ada di Instagram. Oke, itu aja teman-teman di video kali ini. Sampai ketemu lagi di next video. Saya Denny Dollar. Enjoy your trade, eat, sleep, and trade. Salam profit.